Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Giliran Mbak Bivitri sekarang menyoroti dari ketiga paslon tersebut sebenarnya sudah menyentuh hal substantif atau justru lebih personal yang mereka bawa pada saat debat kemarin? Saya pertama-tama mau ngasih catatan dulu. Buat saya debat itu memang bukan tempat di mana kita bisa berharap ada penyampaian lagi visi dan misi dan sebagainya. Buat saya debat itu manfaatnya dua, bukannya nggak bermanfaat ya, bermanfaat. Manfaatnya dua, pertama melihat kemampuan public speaking kandidat, dan yang kedua melihat emotional intelligence-nya kandidat. Ada yang ketiga sih, persiapan dari timnya. Itu juga kelihatan sekali, karena kan semua itu bisa difabrikasi. Public speaking bisa dilatih gitu ya, data bisa disiapkan dulu gitu. Jadi dari awal kalau saya sih memang tidak punya ekspektasi untuk benar-benar melihat janji-janji, kemudian melihat lagi visi misi itu kan bisa dibaca semua. Jadi saya benar-benar mau melihat ini gimana ya. Saya ingin membayangkan kalau masing-masing orang itu 3 orang menjadi presiden, menjadi pemimpin, apakah dia akan mampu menghadapi kehidupan kenegaraan yang pasti berat banget, memimpin kabinet, persoalannya mungkin wah anggarannya kurang, ada pembangunan yang salah dan seterusnya begitu. Saya membayangkan bisa nggak ya orang ini mengatasi hal-hal seperti itu. Nah terus satu lagi ya, selain ekspektasi juga kita harus melihat debat itu memang sesuatu yang akan saling mengkonfrontasi. Jadi saya senang juga sih kemarin ada sedikit perdebatan dan seterusnya itu supaya masyarakat kita juga terbiasa melihat debat yang sebenarnya menurut saya masih dalam konteks yang santun. Melihat respon satu sama lain juga ya? Melihat respons bagaimana, apakah ada orang yang mampu meresponsnya tetap dengan kalem, jawabannya terstruktur, atau sebaliknya langsung panik dan seterusnya. Itu juga kualitas yang kita harapkan untuk lihat dari seorang pemimpin. Dan disitulah publik juga bisa terbiasa untuk melihat bahwa dalam politik berdebat itu biasa saja, saling mengkritik, saling menyerang dalam kata-kata, bukan dalam kekerasan ya, dalam kata-kata itu biasa, silakan direspons. Jadi tidak ada lagi cara pandang bahwa kita itu nggak boleh saling menyerang, terus semuanya disimpan aja dalam hati dan seterusnya. Kritik harus begitu terlalu santun, kalau tidak dibawa ke ranah hukum. Ini biasa kok dalam itu kan soal kualitas emosional yang dilihat oleh Mbak Bivitri. Tapi kalau kita bicara konteksnya soal tema, Mbak, apakah sudah menyasar hal substansi atau sebetulnya seperti apa? Ya karena ada pertama kalau kan ada dua bagian ya. Pertama pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh panelis. Kalau saya sih nggak punya keraguan, panelis itu bagus semua. Cuma kan tentu saja pertanyaannya akan cenderung normatif dan dipilih. Jadi nggak semua pertanyaan yang bagus-bagus itu akan terpilih. Kita mesti diskon sedikit lah dalam konteks itu. Tapi pas bagian saling bertanya, buat saya itu bagus karena menggali soal-soal yang memang jadi perhatian masyarakat. Dan kita bisa lihat jawaban-jawabannya seperti apa. Buat saya sih sudah cukup banyak yang diangkat begitu. Porsinya beda-beda dan saya senang ada beberapa hal yang mungkin nggak keambil oleh panelis tapi terangkat juga, misalnya persoalan kebebasan berpendapat begitu ya. Terus kemudian persoalan pengadilan HAM. Nah, buat saya pertanyaan buat Pak Prabowo itu sebenarnya ya, kalau kita lihat pertanyaannya betul-betul itu tidak terlalu personal. Pertanyaannya apakah Bapak akan mendirikan pengadilan HAM atau tidak gitu. Nah, paling tidak itu kan buat publik jadi pelajaran juga. Mungkin ada yang kemudian search di internet, kenapa ya mesti pengadilan HAM, terus dan lain sebagainya. Nah itu edukasi yang baik juga. Apakah semua pertanyaan ya lagi-lagi ya yang kita harapkan muncul, persoalan pemberantasan korupsi pasti ya itu muncul, dan soal apakah KPK itu seperti apa, dan Pak Prabowo kan juga mengangkat saya akan perkuat lembaga-lembaga lainnya. Nah itu juga saya kira suatu hal yang mudah-mudahan membuat kita semua jadi berpikir lebih lanjut. Ternyata tidak hanya KPK, tapi juga semua aparat penegak hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi juga harus dibersihkan dulu, misalnya begitu. Jadi relatif terangkat semua. Kualitas jawaban dari ketiga paslon bagaimana? Nah, kalau kualitas jawaban memang beda-beda. Itu yang tadi saya katakan sebagai persiapannya matang atau tidak. Saya sih melihat persiapan timnya Pak Anies, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan jawaban-jawabannya, itu mantap banget persiapannya ya, karena udah dipilih tuh. Saya agak ini juga ya, tertarik gitu melihat kata-kata yang memang dipilih sebagai sesuatu yang mudah dikemas gitu, kayak ordal. Yang teringat, Terus yang gitu-gitu ya, yang mudah teringat oleh publik gitu.
Terus jawaban-jawaban yang lainnya ya. Kalau untuk Pak Prabowo saya juga tertarik sih untuk mendengar penjelasan Pak Habib karena menurut saya kelihatan ada yang tidak terlalu disiapkan gitu. Misalnya pertanyaan soal MK dan pertanyaan soal Pelanggaran HAM. HAM. Kalau kata Pak Ganjar kan tidak menjawab 2 pertanyaan saya gitu kan. Iya. Buat saya kalau saya jadi timnya Pak Prabowo pasti itu yang akan saya siapkan betul jawabannya supaya bisa dibalikin ke orang yang nanya. Karena soal pengadilan HAM misalnya kan bisa dengan mudah walaupun Pak Prabowo menyebut ini kan 2000 dulu ya Anda ya yang menyelesaikan menunjukkan gitu ya. Maksudnya itu bisa diolah juga gitu dengan apa yang baru dilakukan oleh timnya Pak Mahfud misalnya gitu. Terus sama tuh persoalan MK misalnya juga bisa dikembalikan kepada yang nanya. Intinya adalah persiapan timnya itu yang buat saya ini kan memang titik lemah yang akan mudah diserang dalam tanda kutip ya, oleh 2 kandidat lain. Mestinya sih timnya mempersiapkan dengan baik. Nah saya melihat saya nggak tahu itu gestur yang biasa atau tidak, tapi ada hal-hal yang Pak Prabowo kayaknya agak tak menduga gitu atau apa? Kurang menduga dan menjawabnya juga dengan kata-kata yang misalnya Mas Anies gitu kan, terus come on Pak Ganjar, Mas Ganjar. Itu bukan best gitu. moment kalau menurut Anda? Buat saya sih, saya nggak tahu ya, saya kan keahlian saya bukan komunikasi politik ya, tapi buat saya itu paling tidak di dalam feed media sosial saya itu mendapat catatan yang gampang diolah secara negatif oleh orang gitu. Oke, langsung saja kalau gitu, Bang Habib. Jadi gini, 2 hal, pengadilan HAM dan MK menurut kami justru sudah direspon dengan best ya, sangat baik oleh Pak Prabowo. Soal soal HAM misalnya disampaikan, lah kan ada Pak Mahfud, Menko Polhukam, pelaksana tugas presiden di bidang hukum dan HAM. Tapi tak menjawab 2 pertanyaan. Bukan. Justru itulah pertanyaan yang sangat menjawab secara substansi. Pak Prabowo ini bicara dengan bahasa yang gampang dipahami rakyat. Kalau Anda, rakyat itu kan bukan ngelihat teks, ngelihat konteks, gitu kan ya. Anda kan mempersoalkan saya nih, Pak Prabowo, ya kan, soal HAM. Tapi kan ada Pak Mahfud yang bertanggung jawab soal itu. Kan harusnya Pak Mahfud selama ini kan memang menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang HAM, ya kan. Komnas HAM hanya punya waktu 30 hari melengkapi berkas ke Kejaksaan Agung dan itu kan nggak pernah lengkap. Jaksa Agung berbagai edisi selalu mengatakan tidak memenuhi syarat formil dan material. Nah, padahal kalau kita mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum. Jadi tapi yang artinya ya nggak mungkin menyampaikan sepanjang itu dalam momen yang sesingkat itu. Ini aja Anda potong-potong terus kan ya. Tapi Pak Prabowo dengan jeniusnya menjawab dengan bahasa rakyat. Oke. Soal HAM, soal MK. Berbagai riuh rendah di elit ya, di elit pengamat dan lain sebagainya mencaci maki putusan 90. Kemudian ada putusan MK, orang macam-macam. Rakyat kan mempelajari, kemudian melihat MK seperti apa. Seperti saya katakan tadi kan kualitasnya rendah banget. Kemudian ada putusan 141, ya, yang diputus oleh 8 hakim MK tanpa Paman Usman. Ternyata konstitusionalitas pasal 169 huruf Q nggak dipersoalkan dan tidak disebutkan dalil pemohon bahwa ada intervensi itu tidak benar. Oke? Rakyat lihatnya di mana? Kita mendeteksi sikap rakyat di mana? Di hasil survei yang dilakukan berminggu-minggu setelah putusan putusan MK, putusan 141. Ternyata justru surveinya Pak Prabowo itu meroket, gitu kan ya. Bahkan ada mungkin sekitar 13% meroketnya setelah putusan-putusan tersebut. Nah itulah yang kami katakan, Pak Prabowo itu bicara dengan bahasa rakyat. Bahasa yang lugas, tegas, dan gampang dipahami oleh rakyat. Gitu. Sudah on point. Walaupun sebenarnya yang tidak jelas ini Bang Habib, waktu dia bilang, ya kita kan sama-sama tahu, kalau nggak salah begitu ya bahasa ya, sudah dewasa. Nah kalau saya sih tahu ya kasusnya ya, tapi saya bayangkan masyarakat luas sama-sama tahu apa ya? Ya itu dia. Nah, itu dia. Makanya itu yang diikuti oleh rakyat. Kita tahan dulu. Bahasa dengan sederhana itu rakyat melihat konteksnya. Kemudian sama-sama tahu, ya tahu. Coba nanti kami kembali saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.